Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah diberikan solusi yang terbaik. Yang sedang berhutang dimudahkan melunasi hutang-hutangnya. Yang masih sendirian segera dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga bertambah istrinya. Oh, bukan saya. Yang amin yang depan nih. Ini kayaknya kencang juga dari ini. Jadi Bu, kalau nanti suaminya mau mengajukan proposal poligami, bilang ada 2 langkah mematikan. 1, abang cinta Nabi. Oh iya dong, karena cinta Nabi saya poligami. Gini Bang, kalau abang cinta Nabi, Nabi Muhammad itu meninggal setelah di atas usia 50 tahun. Abang kan baru 35, 15 tahun lagi Bang yang proposalnya. Tuh, gitu caranya. Pas umur 50, di hari ulang tahun, dia ketemu lagi misinya kan. Abang udah nih 50 tahun. Bagaimana kalau hadiah ulang tahunnya istri baru kan? Singkat aja dia gitu kan. Ada syarat yang kedua Bu. Bang itu kan kemarin baru syarat pertama, ada syarat kedua. Apa syarat kedua deh? Nabi Muhammad tidak menikah lagi kecuali setelah Khadijah meninggal. Ini pisau bunuh saya dulu baru kembali lagi kan? Oke Bu? Ya? Sip. Pokoknya sekarang udah nggak mau kotik lah suaminya kalau udah gituin. Oke, sekarang yang laki-lakinya kita kasih rahasia juga biar seimbang. Kita sebagai seorang suami nggak perlu terlalu neko-neko, nggak usah terlalu ambisius dan obsesif untuk punya istri lebih dari 1. Udahlah kita syukuri aja Pak 1. Jadi Allah la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur istrinya 1 ditambah 2, 3, 4. Iya. Ya sorry ya terus sama. Yuk kita baca. Mudah-mudahan juga yang sudah berumah tangga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kita sholihah sholihah, anak-anak yang pintar, segar, benar, tegar dan bugar. Ada dengan Allah Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada siang hari ini pas 12:30 kita nggak mulai. Insyaallah berakhir besok siang 12:30 lagi. Kan 24 jam tadi katanya. Yang 24 jam kan? Non-stop kita. Alhamdulillah. Hari ini temanya cukup menarik yang sebenarnya diambil dari judul buku saya kan? Life Excellent. Ramadan ini cukup bersejarah buat saya. Saya sedang jihad nih. Siapa Pak namanya Pak? Pak Rusin ya. Tahun berapa kita ketemu Pak? 96. Saya udah kesini 96. Belum ada Kasa Jati, belum ada masih hutan ya Pak ya dulu ya Indosat sini ya. Masih Satelindo ya. Belum jadi Indosat kayak sekarang. Saya udah ceramah di itu tuh di rumah Pak Sukabuna ya. Katanya Pak Rusin, wah Ustaz dulu orang asing Ustaz. Sekarang kok jadi menggardik. Nah ini kita lagi perjuangan ini jihad nih. Mengendalikan berat badan nih biar pas sendiri biar ingat terus saya. Alhamdulillah perjuangan baru tepat 5 hari ini 1,5 kilo. Turun. Mungkin lagi menurunkan berat badan. Target akhir lebaran 15 kilo insya Allah. September 15 jadi 30. Sekarang belum 6 pack, masih 1 box. Belum 6 pack, insya Allah 6 pack. Baik, kita awali dengan surat 67. Sebenarnya bukan ada di 632 ya. Sebenarnya kalau kita bicara excellent itu ada 3 ayat yang terkait dengan kata excellent ini. Tapi sebelumnya kan saya mau nyampaikan ada perlu diluruskan nih. Bukan zuhur tapi pakai dibalik itu bukan dal. Zo, bukan DZ tapi ZH. Kalau zuhur itu zuhur Z maha, bukan DZ, bukan dal mazhab. Lebih parah lagi waktu saya belajar SD kita masih ingat dulu ya ajaran guru agama kita. Ya. Ingat waktu sholat tuh Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib.
Paksain banget gitu. Padahal nggak ada bahasa Arab lohor, ada lohor belum? Nggak ada lohor, adanya zuhur gitu. Ya, asar, ain, asar, sod, ro, maghrib, Aisyah, ain, shin, Aisyah ada tambah hamzah belakangnya. Kemudian subuh, sod, ya, belakangnya habis. Bang semua harus diawali dari revolusi identitas juga, soalnya kalau kita dalam memahami satu istilah-istilah dalam Islam ini sudah salah, nanti persepsi ya, cara pandang kita juga salah. Kalau cara pandangnya salah, berarti nanti yang dikerjakan juga bisa salah gitu. Contoh, bahasa Arabnya hati apa? Kalau nulisnya nggak pakai huruf qaf, ditulisnya pakai huruf k. Anjing, kan gawat. Musuh manajemen kalbu, manajemen anjing. Kan harusnya manajemen kolbu, yang benar manajemen hati. MUI kepanjangannya apa Bu? Nah, bacanya pakai ain ya Bu ya. Majelis Ulama Indonesia, tempat ngumpulnya orang-orang yang berilmu se-Indonesia. Kalau nggak pakai ain, Majelis Ulama Indonesia, tempat ngumpulnya orang sakit se-Indonesia. Iya, berangan-angan. Mengingat Allah disebutnya bahasa Arabnya apa? Dzikr ya, dzikr. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah 13 ayat 28. Kalau D-nya dihilangin jadi Z, wah, bahaya, buah zakar. Ya, jadi nggak bisa main-main kalau mau bahasa Arab ya. Fasholli li rabbika wanhar, haknya tipis ya. Maka sholatlah dan berkorbanlah. Kalau fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan bersungai-sungailah. Tajri min tahtihal anhar, itu hanya atau baik. Bicara excellent ada 3 ayat yang terkait. Yang pertama itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu apa itu excellent ya. Terus nanti hubungannya Ramadan itu apa excellent. Yang pertama excellent itu ada di dalam Quran surat 95 ayat 4. Apa dia? Bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini hafal Quran itu suka kader nih. Kamu tuh udah habis Quran tuh gimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Dalam bahasa Arab itu cuma ada 2 tingkatan, positif dan superlatif. Kalau di bahasa Inggris kan 3 ya, positif, komparatif, dan superlatif. Good, better, the best. Kalau di bahasa Arab dari good langsung the best, betternya nggak ada, langsung. Bentuk positifnya apa? Hasan. Bentuk superlatifnya ahsan. Jadi kalau sebut ahsanut taqwim, berarti ini Allah ingin memberikan informasi kepada kita, hei manusia, kalian itu aku ciptakan, kata Allah, dengan bentuk yang paling baik gitu. Yang lainnya tidak. Masih kurang puas juga, tambah surat 17 ayat 70. Ingat tadi? Walaqad karramna. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya. Dan Allah ciptakan manusia dengan penciptaan yang dilebihkan dari yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Diberikan dengan penciptaan yang terbaik. Jadi Bu, kalau pesek jangan dibuat mancung. Cocok. Dan ini udah paling cocok, orang Indonesia itu cocoknya pesek, dimancungnya jadi kayak Pinocchio kan. Saya punya teman di SMP begitu, perempuan. Dia minder, ya. Dia merasa bukan orang Indonesia, kali merasa bule. Hanya dia operasi plastik di Singapura. Balik ke sekolah, bukannya malah teman-temannya mana bilang pada kabarnya, kayak Pinocchio katanya. Malah dia malu, mau balikin lagi kan gak enak. Bagus hidungnya gak copot. Udah kita syukurin aja Bu. Emang udah pantasnya begitu. Nggak usah pakai yang pirang-pirang gitu. Emang udah cocoknya hitam. Kalau Indonesia tuh memang ya rambutnya seperti itu.
Kalau di pirang-pirang bukan bule kita nih. Kalau yang bule aja pink hitam, musuh kita yang hitam pink bule. Baik. Jadi bentuk yang terbaik. Konsekuensinya, Bapak dan Ibu sekalian, jemaah sekalian, soimin wa soimat. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk terbaik, konsekuensinya apa? Harusnya cara kita memberikan respon kepada Allah apa? Ya, betul bersyukur. Tapi bentuknya kalau dalam konteks tadi, bukan. Nanti kita akan bahas juga soal itu. Kalau kita merasa bentuk kita terbaik, kalau orang Jawa mbok yao penampilannya mesti terbaik. Jangan kita berpenampilan yang tidak terbaik. Akhirnya apa? Menjatuhkan kredibilitas dan harga diri dari penciptaan kita sendiri sebagai manusia. Maaf nih, sekarang kan ngetren wanita tuh pakai celana pendek, body foto, cowok depan belakang. Oh, bisa dibilang kuntilanak. Ya. Udelnya dia kelihatan. Kemudian kalau mereknya kelihatan kayaknya kurang mantap kali ya. Underwear gitu. Apa bedanya Bu? Perempuan dengan perusahaan? Yang bisa jawab umroh gratis. Benar, saya serius nih. Bedanya perempuan sama perusahaan? Yang bisa jawab umroh gratis. Sampai 5 nih, kalau nggak ada ya udah batal. Ya, kalau 10 detik turunin lagi laptop Apple. Kalau 15 detik BlackBerry. Sampai cabut. Jadi kayak ceramah kalau gini. Nungguin yang jawab kuis. Ya udah nggak jadi, padahal saya udah niat tuh program. Maksud saya tunggu di Jeddah. Untuk monitor ntar ya. Maaf ya, kalau perusahaan go public, kredibilitasnya meningkat, benar? TBK, satu Indo, di Indosiar TBK, itu udah main-main nih, udah masuk perusahaan nih, berarti perusahaan profesional nih. Nah kalau perempuan go public, harganya makin turun Bu. Berarti ya, ini bukannya nyinggung nih, cuma nyindir doang nih. Kita doain ya yang belum pakai, kita doakan yang belum pakai bisa pakai jilbab. Amin ya robbal alamin. J jujur, I indah, L luwes, B beradab, A anggun, B berwibawa. Catat. Masih pada punya kan? Gadis banyak kan? Kita kalau cari suami 3 T ya. T yang pertama tampan. T yang kedua tajir. Yang benar, wanita itu diciptakan Allah mata duitan. Matre. Iya, betul. Makanya kalau punya istri cerewet banyak ngomong, udah gambarnya mungkin 1 juta deh. Kalau udah 1 juta sebakan lagi dulu, pipi yang kiri belum bang, mintanya 2 juta. Ya, tampan, tajir, yang ketiga takwa. Usahakan takwa dulu, ya soal 1-2 nggak ada juga. Ya. Kalau yang cowok yang masih BA bujangan abadi. 3 C. Yang pertama cantik, setuju? Tuh yang udah 3 aja belum. Kalau bisa diulang lagi, yang nyari yang cantik kan. Memang Bu ya, kalau tadi perempuan itu mata duitan, kalau laki-laki mata keranjang. Enggak Ustaz, nggak murid sama aja. Cuma Ustaz kadang-kadang suka jaim doang gitu dia, jaga image. Padahal dia ngeliat itu, cakep juga, kayak gitu biasa. Dia juga jadi pandangan, sama manusia juga Ustaz. Ya Ustaz juga manusia katanya gitu. Yang kita mesti kendalikan gitu kan. Cantik, kedua cerdas. Buat apa kita punya si cantik? On. Maksudnya tahu kan kalau kita reuni SMP, SMA kan gak enak juga gitu. Tuh istri lo bego banget. Emang kenapa? Gua ajak ngobrol kagak ada yang nyambung, cuma 1 doang nyambung, urusan dapur doang kan. Ya Allah ya Allah. Gak enak kita sebagai suaminya, malu. Yang enak kan pintar mungkin si Allah suaminya. Bangga kita. Padahal dari dulu sebelum nikah udah pintar. Cantik, cerdas. Yang ketiga colihah. Baik, balik lagi ya. Jadilah kita orang-orang yang berpenampilan terbaik. Nggak
Nggak ada lagi penampilan yang terbaik kecuali contohnya langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beliau adalah sosok, ya, sosok pribadi yang memiliki penampilan yang terbaik. Kalau bahasa kerennya dalam manajemen, dalam ilmu personality adalah the best appearance, memiliki penampilan yang terbaik. Memang penampilan bukan segala-galanya, tetapi maaf, segala satu dimulai dari penampilan. How to give the first positive impression, bagaimana memberikan kesan pertama yang positif kepada orang yang melihat Anda. Selanjutnya terserah Anda. Iklan. Katanya iklan begitu. Jadi pakaian akan menentukan bagaimana identitas dia, bagaimana gambaran sikap dia, itu akan menentukan. Contoh, saya di belakang dulu ya, kita lihat ya. Maaf nih Bu, ya namanya kita juga komentar kan. Enak juga komentarinnya nih. Ibu nih yang sebelah kanan deh. Ibu siapa tuh namanya Bu? Bu Ruri ya Bu ya? Bu Ruri. Wuri, oh Bu Wuri. Kayaknya pernah kenal gitu Bu ya? Bu Wuri kan pakai celana hitam, ya. Bajunya hijau Bu ya? Ya hijau. Terus ininya pasminanya nggak matching, pusing kelihatannya Bu. Kurang matching kayaknya ya. Ini saya lihat yang oke nih misalnya. Nah ini nih, yang pakai cross ya? Yang merah. Siapa Bu? Bu Ina ya? Lina. Oh Lina ya? Udah lakukan? Bawahnya merah marun, jilbabnya juga samain sama atas, tengahnya beliau blus, tapi ada corak. Karena apa? Karena atas bawah sudah polos. Ini cukup padu. Walaupun kita belum bicara soal ini yang baru datang nih, ada celana hitam, batik, tengahnya batik, jaketnya putih, jilbabnya ungu, masya Allah, pusing banget tuh. Jadi kayaknya baru datang kena semprot gitu. Maaf ya, namanya cowok kan. Wah ini dia nih kita punya kawan kita ini sunnah Nabi. Celana jeans, ya mantap dia orangnya memang orang sportif, maksudnya kesit orangnya. Baju biru, ya kan? Tapi jaketnya udah matching. Jadi kalau bisa, ya hitam tuh enak netral, bukan aja masuk ya. Hitam, tapi atasnya kalau bisa ketemu juga hitam kan, hitam ketemu hitam, kuning ketemu kuning, ada kuning gitu. Nah ini juga, nah tuh. Jadi saya dulu pernah belajar seorang expert di bidang kepribadian orang Indonesia, tapi sekarang beliau ada di Inggris. The color of personality. Allah tuh menciptakan warna itu ada maksudnya. Nggak mungkin Allah ciptakan warna itu nggak ada maksudnya. Jadi warna itu ternyata menampilkan message. Contoh, warna merah menggambarkan semangat yang menyala-nyala. Semangat. Yang merah. Kemudian kalau warna hijau, original, keaslian, asolah bahasa Arabnya. Asolah, keterbukaan, kejujuran, keterus terangan. Nah ini hijau, terus terang. Kemudian biru, nah ini biru, depth of knowledge, keinginan belajarnya tinggi. Tuh, makanya dulu depan kan, tuh benar. Kemudian warna kuning, nah ini kuning, enlightenment, pencerahan. Ya, seperti warna matahari itu kan enlightenment, mencerahkan. Kemudian warna hitam, karisma dan wibawa. Ada sosok karisma dan wibawanya. Tapi juga bisa paranormal. Kayaknya paranormal, makanya gitu hitam-hitam semua. Kemudian kalau putih, nah ini putih, tulus dan ikhlas, menggambarkan. Belum tentu maksudnya menggambarkan. Baru pakaiannya udah tulus ya. Tapi insya Allah ada satu dorongan dia untuk selalu berusaha untuk tulus. Luar biasa. Nabi Muhammad itu kalau berpakaian itu ikhlas. Kita mulai lihat dari ujung kaki menuju rambut, Nabi luar biasa. Dari mulai rambut ya kita lihatnya. Beliau itu sisirannya rapi. Tidak panjang, tidak pendek komentar sahabat. Itu dalam Sirah An-Nabawiyah karena Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau tidak punya rambut yang terlalu panjang atau terlalu pendek, ya.
Apalagi pakai di kuncir. Enggak ada cerita tuh Nabi Muhammad dikuncir-kuncir segitu ya. Biasa aja. Yang kedua, rambut beliau tebal. Ya, tebal. Kemudian yang kedua, beliau selalu menutupi rambutnya itu dengan sorban. Ya. Ya, siswanya imamah ya. Kemudian yang berikutnya, alis matanya tebal. Matanya sorot, matanya tajam, ada wibawanya, tapi juga teduh. Orang juga melihatnya juga teduh. Penuh dengan kasih sayang. Kemudian jenggotnya seperti beliau ini rapi. Jangan kira begini begini. Diputer-puter. Kalau rapper iya silahkan. Kita mainnya gitu sunnah Nabi. Kalau kita di Arab, orang Indonesia di Arab nggak pakai jenggot, itu dianggapnya banci. Begini Bu, kita punya jamaah umroh. Yang saya bawa rombongan jamaah umroh. Ada salah satu jamaah kita laki tapi kemayu, tahu ya? Laki tapi wajahnya tuh cantik gitu. Udah gitu klimis, nggak pakai jenggot. Kita lagi duduk-duduk nih. Dia tergopoh-gopoh. Ustaz, kenapa? Saya ditawar harus ke orang Arab. Berapa 100 real? Syukur, makanya lo pakai jenggot di Arab tuh kan nggak bantunya sebenarnya. Kenapa Ustaz? Iya kalau yang namanya laki-laki nggak pakai jenggot tuh dianggapnya banci. Makanya mungkin bisa ditawar 100 real. Maaf, sodomi. Masukin kamar mandi gitu, seperti itu. Apalagi dia kemayu gitu kan, malah cantik kan, bukan orang-orang tertarik, dia bosan sama perempuan mungkin kan. Wah ada laki-laki cantik nih, boleh juga gitu. 100 real ditawar. Ini real katanya. Hamam, masuk kamar mandi maksud gitu. Wah gawat itu. Bagus dia ngerti kalau nggak udah kejadian gitu. Dan kalau di sana tradisinya Arab ya, budaya Arab. Kalau di sana hampir semua laki-laki berjenggot, bukan berarti dia syekh ya. Ya bicara juga berjenggot di sana. Kalau di sini kan sudah Nabi, kalau di sana belum tentu. Ya, preman juga ada yang pakai jenggot gitu. Nah kalau dia marah kita pengen jenggotnya dia diem. Tapi dia coba di Indonesia, dia punya jenggot, masnya lagi marah, malah lagi amar sama dia. Itu semua anak-anak begitu. Itu lagi ribut, pegang jenggot gua, ada yang tersinggung dia gitu kan. Jangan nempuk pantatnya orang Arab aja, itu adalah penghinaan. Ya. Baik, balik lagi atas ya. Nabi Subhanallah ya, terus bahunya rata, dadanya bidang, ya. Kemudian ya atletis lah beliau itu ya. Kemudian digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang mengejar Rasulullah sedang berjalan, itu harus berlari. Itulah gambaran cara berjalan Rasulullah. Berarti jalannya lama atau cepat? Makanya saya suka greget juga oleh orang Islam. Ini mau nikah, kalau nikahan yang model Jepang, model Jawa ya, gitu. Pakai gonggo gitu, pakai gamelan. Kita nggak begitu, soalnya harus tabiqul khairat, berlomba-lomba dan berbuat kebaikan, energik, antusias gitu. Pantas pada terlambat tadi, jalannya pelan-pelan kali ya. Oke. Jadi ada 4 ruang lingkup, sebenarnya saya nggak bisa bicara secara tuntas di sini karena waktunya sangat terbatas. Intinya adalah seputar masalah postur, gestur, tekstur, dan mixtur. Ya. Postur itu cara kita membawa postur tubuh kita dari kaki sampai emang ada hubungannya saat penampilan dengan postur? Nah, contoh. Ini kan postur diciptakan seperti ini. Coba kalau kita berdirinya begini, gimana? Iya, sehat alhamdulillah. Gimana begini berdirinya? Ini kan sama aja nggak menghargai gitu kan? Allah sudah ciptakan kita ya begini gitu. Ya. Jangan dibuat yang lain-lain gitu. Nanti orang jadi tersinggung kan? Gimana Pak kapan? Mau kenalan nggak mau ngajak berantem katanya gitu nanti kan? Nah seperti itu kan menunjukkan satu gambaran tentang postur. Kemudian juga cara sikap Rasul berjalan, sikap Rasul berduduk ya. Buat para ibu, para wanita, tolong kalau pakai rok panjang ya, jangan duduknya diangkat kaki seperti ini ya. Atau kalau perempuan laki-laki duduknya seperti ini. Ya, terlalu feminin ya. Yang wanita jangan terlalu maskulin. Jadi the power of woman is softness tubuh. Tolong dicatat tubuh. Kekuatan seorang wanita terletak pada kelembutannya. Begitu gahar, begitu maco, malah bisa berantem lagi. Jadi kekuatan wanita justru pada kelembutannya. Ketika wanita sudah hilang kalau kelembutannya, itu fitrahnya kelembutan. Begitu nggak kelihatan kelembutannya, maka yang terjadi adalah pertarungan di rumah tangga. Seperti itu. Baik, cukup satu dulu itu.
Ada postur, ada tekstur. Tekstur itu lebih pada fleksibilitas. Kemudian gestur adalah ekspresi wajah. Kemudian seperti ini, senyum ya. Kembangkan senyum, sebarkan salam. Kembangkan senyum, maksudnya gimana? Senyumnya berkembang atau gimana? Unik juga nih. Ya maksudnya murah senyum kali ya. Itu ekspresi. Bagaimana kita melihat seseorang yang sebenarnya mungkin penampilannya mungkin dia fisiknya bagus, tapi orangnya jutek gitu. Malas gitu ya. Malas aja lu, ngomong banget tuh orang kan gitu. Dari sini bisa kelihatan ya. Makanya kita lihat ya, kalau di kantor sini yang banyak temannya, pergaulnya juga nyambung, kemana-mana nyambung, itu berarti dia orang itu benar-benar memiliki satu penampilan yang disukai oleh setiap orang. Ya silakan. Udah mau doa kita Bu. Baik, yang kedua surat Al-Fusilat. Dan sudah ya, penampilan terbaik ya, itu yang disebut excellent adalah satu, milikilah penampilan yang terbaik. Memang bukan segala-galanya, tapi maaf, jangan tersinggung kalau orang melihat kita dari sisi penampilan dulu. Kan gak enak kita misalnya udah pakai peci haji, ya warnanya putih, tapi renda-rendanya coklat. Bukan renda-renda, udah 3 bulan gak pernah dicuci soalnya. Ya. Seperti itu. Sholatnya khusyuk, tapi baju kokohnya seminggu gak dicuci. Kan enak juga kita ketemu teman kiri sebelah kanan dulu gak enak. Kita pengennya wangi, bersih gitu kan. Itu satu. Yang kedua, Al-Fusilat 33. Waman ahsan. Waman ahsanu qawlan Mimman da'a. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa huwa muhsin Wa 'amila salihan wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, surat Al-Fusilat 41 ayat 33 bunyinya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang kedua, excellent itu bukan dari penampilan doang. Penampilan sih keren, tapi nih cangkemnya, mulutnya, ya, dia harus memiliki ahsanu qaulan, omongan yang berbobot. Ahsanu qaulan, kata-kata yang terbaik. Biar penampilan keren, tapi kalau cara berbicara tidak berkualitas, tidak berbobot, itu nggak disebut excellent. Maka yang kedua adalah excellent itu adalah keterampilan dalam berbicaranya pun berkualitas, bobotnya pun berkualitas. Ahsanul qaulan, you are what you say. Anda adalah apa yang Anda katakan. Kalau Anda mengatakan hal-hal yang dangkal, itu akan memberikan gambar kepada orang ini analisanya rendah. Orang ini kepintarannya bisa masih di bawah standar. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan menggambarkan tingkat intelektualitas kita, tingkat kecerdasan kita. Ya, makin cerdas seseorang biasanya omongnya berbobot dulu. Ya, makin cerdas dia makin berbobot. Itu yang kedua. Ini subhanallah kalau dibahas di Al-Quran luar biasa. Setidaknya ada 7 tools yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran supaya kita benar-benar memiliki kemampuan berkomunikasi yang terbaik, the best communicator. Di antaranya ya, tapi kita nggak bahas di sini. Ada yang namanya qaulan tsaqilan. Surah Al-Muzammil ayat 5. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqilan. Aku akan berikan kepadamu, kata Allah, qaulan tsaqilan, perkataan yang berat. Kapan itu diberikan? Apabila 2 hal dilakukan. Syaratnya. Qumil laila illa qalila aw nisfahu aw inqus minhu qalila wa rattilil qur'ana tartila. Yang kedua, yang pertama adalah qiyamul lail dan yang kedua adalah tilawatul Quran. Itu akan membuat orang perkataan itu berbobot. Yang kedua disebutkan dalam surah An-Nisa qaulan ma'rufah, perkataan yang ma'ruf yang baik. Dalam surah Al-Isra disebutkan qaulan karimah, perkataan yang mulia kepada orang tua, enggak sembarangan. Kemudian kepada orang munafik qaulan baligha, perkataan yang berbekas. Kepada orang mubazir qaulan maisura, perkataan yang pantas. Kepada orang yang suka berbohong qaulan sadida, perkataan yang lurus dan tegas. Kemudian kepada orang yang sombong qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Tuh, menarik ya. Jadi Nabi Musa suruh menghadapi Fir'aun itu dengan kata-kata, bukan dengan kata-kata yang keras. Idhab ila Fir'aun innahu tagha faqul lahu qaulan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Jadi Bu, nih resep. Kalau suami itu marah-marah, ya, jangan kita gunakan kalimat yang terlalu keras dan kasar, kata-kata yang lemah lembut. Atau kalau nggak sanggup berkata-kata, minimal modalnya senyum aja Bu. Kamu nih yang istri nggak tahu diuntung. Buru-buru ngurusin anak, urus suami aja nggak becus.
Gak usah ngomong, pasang senyum aja. Sampai dia puas semua marah. Kamu di mana senyum? Lama-lama dia gak bisa kata-kata. Udah dia capek sendiri dia lama-lama. Udah mas, udah, ya udah. Udah minum, udah nggak usah ditanggapin. Ya, sudah ya. Ya saya salah mas, saya minta maaf gitu. Padahal yang salah dia. Kita yang mengatakan langsung kalah. Baik. Satu udah asal kaulan, asal takwim ya. Kedua asal kaulan. Nah, ketiga ini Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enggak cukup penampilan terbaik. Excellent itu satu, penampilan yang terbaik. Yang kedua, omongannya terbaik, berbobot, berkualitas. Yang ketiga, amalnya pun juga terbaik. Amalnya terbaik karena sudah berhubung tema kita ahsanu amala, jadi saya akan lebih fokus masuk ke ahsanu amala dan hubungannya dengan Ramadan. Dalam konteks syariah, ahsanu amala itu ada 5 muatan. Kapan nih seseorang itu dikatakan amalnya terbaik? Ya. Di antara pembahasan para ulama di macam-macam kitab ya, ini saya sarikan saja, saya ringkaskan saja karena banyak sekali yang kita harus bahas kalau kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu aspek kelangkaan. Semakin langka orang melakukan itu dan kita melakukan apa yang kita lakukan itu ahsanu amala. Maaf, bukannya banding-bandingin pahala ya, tapi memang sudah begitu. Barang siapa mengerjakan amal yang tidak banyak orang lain melakukan, tapi kita melakukan konsisten, insya Allah itu disebut dengan amal terbaik. Memberikan segelas air kepada seorang musafir yang ada di tengah padang pasir, udah 3 hari 2 malam nggak ketemu minuman, itu amalnya paling top, ya kan? Pada saat itu konteksnya itu yang paling bagus saat kondisi itu. Kira-kira kalau dalam kondisi sekarang, apa yang paling dibutuhkan oleh umat saat ini? Amalan apa yang paling dibutuhkan umat saat ini? Yang langka, yang jarang orang pikirkan, tapi insya Allah kalau kita pikirkan, itu menjadi satu pengaruh yang besar buat mereka. Tahu kira-kira? Dan inilah yang menjadi penyebab hancurnya sendi-sendi pergaulan, hancurnya sendi-sendi rumah tangga dan keluarga muslim. Ini sekarang kita berada di zaman itu sekarang. Ini kita bukan di zaman batu lagi sekarang, bukan di zaman mesin lagi, di zaman informasi. Kalau di zaman informasi, maka yang menjadi kekuatan di situ adalah media. Media itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan media sudah menjadi Tuhan. Maaf, sedikit sharing, saya waktu diundang ceramah di salah satu, saya masih sebut kayak itu menyebut orangnya, salah satu pemilik stasiun televisi, acara televisi juga. Ustaz harus tahu juga, Ustaz, bagi kami ini Tuhan kami adalah rating, Nabi kami sponsor. Yang bilang bukan sih, ya saya harus sebut orangnya lagi ya. Ustaz, bagi kami ini yang bergerak di dunia televisi ya, Tuhan kami rating, Nabi kami sponsor. Bisa dimaklumi kan? Kalau seandainya kita lihat acara-acara di televisi, ya, yang bagus-bagus tergusur karena tidak mendatangkan sponsor, tidak menaikkan rating, maka nggak dipakai. Ya. Yang aneh-aneh justru malah masuk, kenapa? Mendatangkan sponsor dan menaikkan rating. Coba deh, kita nggak usah terlalu lebar deh. Acara keagamaan, hampir sebagian besar ustaz-ustaz yang ngisi di televisi itu tidak punya background syariah. Coba deh, ya nggak usah sebut satu-satu ya, asal tahu aja. Itu nggak ada. Dari mulai ada yang ustaz cinta, ada ustaz air putih, ada ustaz dunia lain, macam-macam. Ya, unik-unik itu, ada ustaz kambing, maksudnya mindahin penyakit ke kambing gitu, ada. Ya, wah, jadi umat itu bingung gitu. Sementara yang para ustaz-ustaz yang masya Allah dengan satu kesungguhan dia belajar ke Madinah, ke Mekah, S1, S2, bahkan doktor di bidang syariat, itu nggak dihargai kan? Kurang lucu Ustaz, kurang keren, gitu. Karena itu yang mendatangkan rating gitu ya. Nah susah kalau begitu logikanya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak lama lagi kita merindukan seorang pengusaha yang saking kayaknya nggak butuh lagi rating dan sponsor. Saya mau bikin TV Ustaz,
dengan uang saya cukup nggak 100 triliun? Wah itu bukan cukup lagi Pak. Insya Allah. Berarti Bapak udah nggak perlu rating, nggak perlu sponsor. Bodoh amat, mau laku mau nggak, pokoknya gua lempeng aja gitu kan. Maksudnya lempeng kan? Udah mau sponsor nggak, pokoknya saya tegas aja nih Quran dan hadis gitu. Pokoknya deh nih, gini cara Nabi begini kan. Lama-lama banyak yang ikutin ya. Banyak. Maaf ya, yang masih butuh rating dan sponsor, pemilik-pemilik TV masih pada miskin. Mohon maaf, masih miskin jadi masih butuh recehan. Kalau orang macam Bill Gates perlu lagi nggak sponsor bikin TV? Tidak perlu, uang 536 triliun. Ya, uang duit hari dia bikin TV ya. Uang duit, banyak duit itu bingung juga ngitungnya. Bikin TV dah tuh, nggak perlu rating, nggak perlu sponsor lagi ya. Nah itu yang kita butuhkan, pemilik TV yang punya uangnya unlimited. Kalau sekarang, mohon maaf, masih terjebak yang begitu. Insya Allah jadi pusat kita yang selama ini kurang dihargai bisa masuk di situ memberikan ilmu yang pencerahan buat kita. Subhanallah, pada Mekah Madinah itu acara-acara TV-nya Subhanallah itu berbuka semua syekh-syekhnya, dari mulai baca Qurannya, dari mulai ngajarin tafsirnya. Subhanallah, mereka orang-orangnya kompeten di bidangnya gitu. Oke. Jadi itu yang pertama ya bro ya. Pertama aspek ahsanu amalah itu adalah kelangkaan. Semakin langka maka semakin menunjukkan itu asal amalah. Berarti sekarang jihad yang penting adalah membuat satu media. Umat Islam harus punya radio yang Islami, umat Islam harus punya TV yang Islami, umat Islam harus punya koran yang Islami. Udah ada satu Republik Iran, suka banci juga sih. Ya, Islam juga, ya campur-campur gitu, jadi bingung gitu. Ya, radio yang Islami yang benar-benar. Ya. Baik. Yang kedua, aspek distribusi. Tausif. Amal yang terbaik adalah amal yang distribusinya semakin luas. Ya insya Allah sih semua manfaat. Kalau kita beramal untuk lintas Indosat, ya bagus. Ya, tapi kalau misalnya bisa meliputi seluruh Indonesia, lebih bagus lagi. Sampai lintas negara, lebih hebat lagi. Di mana amal kita ini kurang lingkupnya sampai ke seluruh dunia. Itulah misi Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semakin luas ruang lingkupnya, semakin amalnya maka semakin terbaik. Jangan mainnya di RT aja, tinggal boleh di kampung, tapi amalnya kita kelasnya kelas dunia gitu loh. Ya tinggal boleh di kampung, nggak apa-apa. Ya posyandu kita, gitu kan. Pos ronda, tapi amal-amal kita distribusinya luas. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya melihat siapa namanya? Fani hari ini lagi nemanin saya untuk kuliah zuhur di Indosat. Ntar dia sore udah di Mekah ada umroh. Ya. Cuma 5 hari, jadi paket 5 hari terus balik lagi karena ada satu rapat yang harus dipimpin oleh dia di Indosat. Habis rapat dia berangkat ke Singapura, ada nemuin investor di sana. Habis itu dia berangkat ke Dubai gitu kan. Ya, ada satu kerjasama ya, strategic alliance partnership dengan Indosat dengan orang pihak Dubai gitu. Habis itu dia pergi ke Eropa gitu kan. Biasa, habis itu dia balik lagi ke kampung dia gitu kan. Enggak ada masalah. Biasa. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Ini enggak lahir di situ. Ya, gede di situ, kawin di situ, beranak di situ, buang air di situ. Aduh, kayaknya kita enggak luas banget pergaulan gitu loh. Mutar aja di situ. Ini biasanya, maaf nih, biasanya orang Betawi itu begitu. Ya, lahir di situ, orang di situ, gede di situ, kawin di situ. Kawinnya juga sama orang Betawi lagi. Ya, punya anak cucu di situ gitu ya. Makanya kebanyakan juga bisnisnya juga narkoba kan. Ngarikin kontrakan babe maksudnya. Makanya salah satu bisnis saya menikah harus punya istri orang Betawi. Alhamdulillah dapat istri orang Betawi, kita tarik ya. Jangan di situ terus. Baik. 2 sudah ya, distribusi. Yang ketiga adalah kontribusi. Amal yang terbaik adalah ketika kita memberikan kontribusi yang terbesar. Kalau ibaratnya amal itu adalah suatu perusahaan, jangan mau dikasih saham yang minoritas, saham majority. Ini ada contohnya ketika perang Badar. Nabi kasih tantangan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk perang, persiapan perang Badar? Umar angkat tangan. Ya Rasulullah, aku siap separuh dari asetku untuk kepentingan jihad fisabilillah. Belum seberapa. Menunjuk lagi satu laki-laki. Ya Rasulullah, aku semuanya. Aku semua harta. Jadi istilah kalau saham itu udah 100% tuh. Nggak ada lagi kayak kasih yang lain, udah langsung dibahas. Pukul rata semua 100%. Ya.
saya akan keluarkan seluruh harta saya untuk di jalan Allah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi loh, ini bukan main-main, bukan sekedar omongan, riset, kejadian. Wallahi demi Allah, setelah beliau melakukan itu, nggak pernah kita dengar dia jatuh miskin. Justru duitnya makin banyak. Itulah rahasia. Ini kita bahas di dalam kesempatan yang berbeda. Kontribusi. Kalau ada yang namanya amal kebaikan, siapa yang udah masuk belum? Gue tutup semua. Gue yang tutup semua. Misalnya nih, Indosat ini mau bikin tajilan misalnya, tajilan untuk itu pengendara motor yang lewat depan kantor, ditutup. Ya. Udah belum? Belum ya? Nah, ini kan terobosan nih. Kita mau bikin 100 bungkus. Udah ada belum? Berapa satu bungkusnya? 20.000. Wah, gue tutup semua. Pokoknya mah dominasi, majority. Kalau yang lain gimana? Bikin lagi 100 yang lain. Pokoknya yang ini 100 gue dulu, jangan kasih yang lain. Jadi nggak pernah mau tinggal ketinggalan tuh soal-soal itu. Makanya kompetisi yang bagus tuh kompetisi berbuat kebaikan. Allah udah kasih spirit of competition. Fastabikul. Ini gelar sholat berjamaah. Lu depan aku tuh. Gue depan. Bukan lu yang duluan. Bukan ikhtiar sama lu kan. Nah ikhtiar sama sholat lu sebagai ikhtiar. Siapa yang duluan dia paling depan sholatnya. Ada gitu tunjukkan itu. Gue depan. Justru kalau di depan itu banyak bonusnya. Ya kan? Kita mundur. Nih kalau pengajian biasanya nih yang favorit, tempat favorit nih. Mana pojok, mana nyender. Tuh biasa tempat favorit itu. Maaf, biasanya setannya gede banget ya begitu tuh. Ya. Bawahnya mau khusyuk aja gitu. Bukannya ngantuk, khusyuk. Saking khusyuknya begini nih. 1. Kelangkaan. 2. Distribusi. 3. Kontribusi. 4. Efek perubahan. Lakukan amal yang membuat efek. Istilahnya pergaulan, ngefek nggak tuh berbuat? Yang lo lakukan tuh ngefek nggak? Ngefek, itu baru. Walaupun target kita bukan pada hasil, tetapi dengan izin Allah memberikan pengaruh perubahan. Ya bagus sih memberikan sunatan masal bagus, ya. Cuma kan nggak ngefek. Anak kecil sunat kan belum berfungsi kan, nanti kalau udah gede kan belum ngefek sekarang gitu kan, paling hanya sisi kesehatan misalnya. Kemudian santunan yatim bagus, suka kan trennya tuh kalau di kantor-kantor gitu, santunan anak yatim bagus insya Allah. Tapi akan lebih bagus kalau seandainya kita kembangkan yang lebih kreatif dan inovatif. Misalnya Pak, bikin sekolah unggulan gratis. Ya, kita seleran nih teman-teman satu kantor. Kalau nggak masuk orang juga, divisi lain kayak kata Bu. Ya. Kita mau mencetak 50 siswa yang berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, tapi sekolahnya gratisan. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Misalnya kita ambil anak SMP yang putus sekolah gitu, ikut. Itu biayain semua. Ntar kalau lulus SMA kan manfaatnya lebih besar, efek. Pernah lihat acara ini nggak? Bedah rumah. Tahu kan bedah rumah? Nah bedah rumah itu ngefeknya kan cuma untuk keluarga dia doang kan. Bagaimana di satu kampung itu rumah yang bagus dia doang kan, jadi juga minder juga dia. Wah, anak rumahnya bagus sendiri, yang lain masih pada reot kan. Kayaknya kurang adil. Kita bikin ya Indonesia, saya tantang bedah kampung. Kalau satu rumah doang, bedah kampung, satu kampung kita beresin semua. Bukan rumahnya doang, termasuk musolanya, sekolahnya, kesehatannya, WC-nya, WC umumnya semua kita beresin. Ya. Paket saja dari itu, paket satu kampung itu kurang lebih 1 miliar. Ya. Yang harus semua di sini bisa kita pecah-pecah. Ya. Oke. Efek. Kemudian yang keempat, ini apa yang pertama? Kelangkaan, distribusi, kontribusi, efek. Efek perubahan. Kemudian yang ke 45. Yang kelima. Ente kurang ya? Patokan saya sebelah kiri, kurang. Yang kelima adalah memberikan jangka panjang, bukan jangka pendek, bukan short term. Usahakan amal kita tuh amal yang bukan jangka pendek, tapi amal yang bersifat jangka panjang, berkesinambungan. Allah sangat mencintai seorang hamba yang ketika beramal itu sedikit tapi mudawamah, sedikit tapi terus menerus, konsisten. Itu yang kita perlukan. Insya Allah itu amal yang terbaik. Nah hubungannya apa dengan Ramadan? Nah ini benarkah ada kaitan antara excellence dengan Ramadan? Sangat. Kok bisa Ustaz? Gini, Ramadan itu kan di dalamnya ada puasa, asyam, saum.
Saum itu ternyata kalau kita perhatikan secara syariat, secara fikih, itu ibadah yang lain daripada yang lain gitu. Kalau sholat, zakat, haji itu masuk kategori yang sama. Tapi untuk saum nggak bisa dijadikan di situ. Dia nggak bisa disatukan dengan kelompok sholat, zakat dan haji. Dia tersendiri. Satu dari sisi apa? Dari sisi terlihat dan tidak terlihatnya. Kalau amalan sholat, zakat dan haji itu amalan yang syahadah, ibadah yang syahadah, ibadah yang kelihatan, visible, ibadah yang go public lah. Nah kalau saum tidak. Saum itu nggak kelihatan. Makanya disebut al ibadatul ghaib, ibadah yang nggak kelihatan. Makanya kan kalau sholat gaib jenazahnya ada. Namun juga sholat gaib jenazahnya nggak ada. Ya. Atau kita lagi belajar bahasa Arab, ya. Kemudian dia nggak datang. Fani ada nggak? Fani goib. Goib itu bahasa Arab. Goib berarti nggak ada. Kalau ada maujud, hadir atau maujud. Gitu. Fani goib. Goib. Emang dia malu goib? Bukan, maksudnya nggak ada gitu. Itu bahasa Arab biasa kayak begitu. Jadi al-ibadatul ghaib, ibadah gaib itu ibadah yang nggak kelihatan, invisible. Nah, kenapa bedanya di mana? Kalau orang yang ibadahnya kelihatan, macam sholat, zakat dan haji, itu ada kecenderungan dia untuk riya, pamer. Nggak semuanya, tapi probabilitas dia untuk riya lebih besar. Allah. Tumben banget tuh sholatnya khusyuk. Iya dong, sebelah gue calon mertua sholatnya. Nah, nih di ada yang sampai begini. Benar setiap benar, Mas. Pakai fikih apa? Imam setahu saya ada imam yang kelima apa katanya? Imam ada 4 mazhab sebelum mazhab kelima kali yang saya bilang. Bukan gitu Pak. Tadi saya sedang mencari frekuensi. Lu kata radio Pak Allah. Emang frekuensinya berapa Allah? Tahu. Nggak ada Pak sunahnya begitu. Kalau ada saya tunjukin kitab sama saya bilang. Terus di sini lalunya. Ribet banget sholat itu lalu. Ada di sini apa di sini? Ini Imam Syafi'i kalau di sini. Nih Imam Hambali kalau di sini ada juga gitu menafikan. Yang mungkin saya nggak tahu dah. Biasanya takbir apa gerakan, ucapan sama gerakan bareng apa? Atau gerakan dulu baru ucapan? Ya. Mana yang benar? Allahu Akbar, ucapan selesai baru dia. Ada lagi ya? Allahu Akbar, dia udah selesai, baru ngomong yang tinggal ada. Ada bareng Allahu Akbar. Mana yang benar? Tiga-tiganya benar. Yang nggak benar nggak ngangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain? Baca mantra. Kalau udah umroh aja pasti akan ketemu sholat yang aneh-aneh. Ya. Dia nggak tahu sini, orang Syiah kan begitu. Ya, orang di samping. Hampir saya berantem orang Syiah di Masjid Nabawi. Kan sunnahnya kan kalau kita melewati makam Nabi kan kita ngucapin salam. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu sebenarnya kan Abu Bakar, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Barengan ya orang di mana Syiah. Ya. Pas makam Nabi benar ucapannya. Nah pas yang Umar sama Abu Bakar, laknatullah ala Abu Bakar. Waduh, ini saya nggak tahu dengar apa. Wah ini kalau nggak saya gampar tuh bener. Mau sudah bilang laknatullah ala Abu Bakar wa Umar. Tuh ketahuan tuh rahasianya orang Syiah tuh. Bencinya betul sama non Ahlul Bait. Luar biasa. Sekamar sholatnya dengan mereka yang beda lantai sih. Mereka kalau habis isya tuh berdoa sambil nangis-nangis kalau menyebut Ahlul Bait, tapi kalau nyebutin yang non Ahlul Bait tuh mereka sambil ngumpat-ngumpat gitu. Cuma kalau dia kita nggak ngaku dia takiyah. Terhadap orang bukan Syiah jangan ngaku Syiah. Oh saya sama mana? Saya sama dengan. Oh gitu kita masuk baru dibuka kartu, dibuka rahasia. Baik. Kita bikin seminar, kita tantang objektif. Yuk kita bikin debat terbuka. Ente bawa kitab ente. Kita ambil kitabnya dia Al-Kafi, salah satunya yang jadi rujukan mereka Al-Kafi. Saya pernah lihat Quran Fatimah mereka 3 kali lipat lebih tebal dibanding Quran di kita. Salah satunya Al-Kafi. Ini Bu ya, ini saya kutip saja. Kalau orang awam itu bisa salah persepsi loh. Salah satunya surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Itu yang versi Quran mushaf kita Sunni.
Yang mereka gini. Wa in kuntum fi raibim sama mimma nazzalna ala ali. Nah, ini dia bedanya di ujung doang. Makanya kalau ngucapin selawat beda dia. Allahumma sholli wa ala ali, bukan alihi, beda loh. Wa ala ali wa alihi, beda. Alihi keluarga, beda. Wa ala ali, nah itu beda. Kalau yang awam mungkin gak paham, kenapa? Hampir mirip-mirip kan. Tapi kalau yang ngerti bahasa Arab, udah begini bacanya. Oh iya, ada khusus sendiri dia punya sahabat. Baik. Oke. Jadi tadi sudah kita bahas lima-limanya ya. Hubungannya dengan Ramadan, karena memang Ramadan ini ibadah gaib. Karena ibadah gaib insya Allah keikhlasan lebih teruji. Terpupuklah keikhlasan kita. Karena ikhlas itu yang akan membantu kita. Yang Allah akan membantu kita. Ini bagus kalimatnya, saya senang. Bumikanlah Al-Quran, insya Allah akan melangitkan hidupmu. Siapa yang bikin? Bagus kan? Ali-ali geng. Bumikanlah Al-Quran, nanti Allah akan melangitkan hidupmu. Bagus. Jadi kalau kita itu menjalankan ibadah shaum itu dengan benar, ya, sahih, ya, maka kita akan mendapatkan nilai keikhlasan, nilai ketulusan dalam ibadah kita. Nah, ketulusan keikhlasan ini akan menghadirkan keunggulan. Ujungnya puasa apa? La'alakum tattaqun. Ujungnya puasa kan takwa. Kalau takwa yang bisa dihasilkan di akhir daripada ibadah Ramadan, ya takwa itu adalah bentuk konkret nanti ekstra itu bentuknya nanti wujudnya adalah takwa. Nah, takwa itu kalau bisa kita dapatkan ada 5 bonus yang didapatkan oleh kita. Enggak usah dicari ya. Kejarnya takwanya saja. Nanti 5 bonus janji Allah akan dipenuhi semua. 1. Yusra. Fi amrihi yusra. Semua urusan dimudahkan. Kalau orang bertakwa, insya Allah semua urusan dimudahkan. Excellent. Apa juga urusan dia mudah. Ya. Yang kedua adalah makhraja, diberikan jalan keluar. Setiap ada masalah, selalu dikasih jalan keluar semua lu. Ada aja gitu jalannya. Udah gak kondisi terjepit, lu ketemu aja, lu jalannya ada aja. Iya, bertakwa. 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Unpredictable income, mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Pas kebetulan utang 15 juta, yang naik utang besok mau datang. Hari ini kita nggak megang duit cuma 100 perak, 100 ribu misalnya. Kan nggak cukup. Itu mau menjelang subuh, habis sholat subuh, ya. Dia habis sholat sunat, sholat subuh, habis sholat subuh datang. Orang ini pernah minjem berapa tahun yang lalu masih ingat, dikembali persis 15 juta, udah tinggal balik, cuma pengelawat doang. Ada aja itu rezeki, seperti itu ada. Min haitsu la yahtasib. 3. 4. Diberikan maghfirah, ampunan. Yaghfirul dzunub, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, terpisah. Tadi semua surat At-Talaq ya. Yang satu lagi terpisah di surat Al-Baqarah 282. Wa may yattaqillah wa yu'allikumullah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajar. Wah, ini overshoot. Katanya satu berapa teh? Ujung 4. Bukan salah saya loh ya. Ini tanggung jawab ya makanya dah. Ada apa-apa dia dah ya. Saya mau terusin aja. Pinginnya begitu. Kita batasi dulu ya. Jadi terakhir itu yang saya mau sampaikan. Insya Allah lewat ibadah shaum ini kita menjadi orang-orang yang ikhlas, dan keikhlasan itu akan membantu menghadirkan sebuah keunggulan. Sekedar contoh, ada seorang anak muda berguru kepada seorang syekh. Sampai di rumah syekh tersebut, beliau dikatakan suruh mabit di rumahnya karena beliau yang gurunya ini mau pergi keluar kota. Oke, dikasih kitab Arab Gundul segini. Pelajari, besok subuh kita akan ketemu. Baik. Besok subuh seperti janji dari syekh itu, ketemulah mereka berdialog. Mulailah diadakan tanya jawab oleh guru tersebut pada calon muridnya. Pertanyaan pertama, Qora'ta hadzal kitab, udah baca belum kitab saya yang saya titipin semalam? Alhamdulillah syekh. Semuanya, semuanya. Arab Gundul. Semalam habis. Kita baru Arab Gundul, Arab Gondong aja belum turun. Arab Gondong ada barisnya. Ya kan, baca Quran boleh 2-3 halaman langsung jadi alas kan? Ini semalam tuntas. Belum seberapa. Yang kedua, fahim tahadzal kitab. Ngerti nggak kitab ini? Nah, fahim tuh. Aku ngerti. Semuanya, semua dites. Kalau mau ini tanya babi, bisa. Belum belajar. Gimana bisa paham? Yang ketiga yang ingin kamu reading. Hal hafaz tahadzal kitab, kau sudah hafal kitab ini? Nah, hafaz, aku sudah hafal. Semuanya, semua.
belum belajar sama gurunya. Kitab gurunya udah dihafal habis. Ya udah selesai. Tinggal bimbingan aja kalau udah gitu. Kalau kuliah itu tinggal skripsi doang. Bukunya udah dilalap semua. Ketahuilah siapa gurunya, Imam Maliki, muridnya adalah Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i bisa begitu? Jawabannya satu tadi, karena bertakwa. Jadi nggak usah heran. Nggak ada kursusnya juga. Gimana ngapalin kitab Ustaz? Ada kursus nggak ngapalin kitab Semalam Suntuk? Nggak ada. Saya juga bingung mau cari di mana. Itu adalah kemahamurahan Allah kepada beliau. Kenapa Allah kasih ilmu kepada beliau? Karena janji Allah wa may yattaqillah wa yu'allikumullah. Langsung di feeding. Nggak usah pakai belajar lagi, feeding langsung. Seperti itu hadis, barang siapa Allah hendak kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan masalah. Baik, itu saja saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Nggak tahu apa perlu kita jawab satu pertanyaan minimal. Kita jawab singkat. Cukup. Masih bisa. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Dari Iwannya. Mungkin Ahwadnya ada pertanyaan. Ada yang tanyakan? Cukup. Oh, di belakang. Keras kan? Udah keras kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah ya Pak. Sare. Sarah. Oh, seperti sare. Sare tidur. Bahasa Jawa. Sarah, tidur. Sarah ya. Ya, saya mau nanya. Udah Pak. nikah atau belum? Belum. Ya dali nih, dali. Iya, siapa tahu ada yang langsung menjawab. Ya, silakan. Pak, saya mau nanya di lingkungan tetangga ada yang baru menikah. Tinggalnya di mana, Sarah? Ya, rumahnya di Cikarang, Pak. Tengaring. Ya. Ya, terus? Sebelum menikah dia suka memakai pakaian yang warna-warni ya Pak ya. Tapi pas sudah menikah disuruh suaminya memakai baju serba hitam-hitam terus karena pertanyaan Sarah apa? Pertanyaannya kan Allah itu kan mencintai keindahan yang Sesungguhnya Allah warna-warni. tidak suka pada yang indah-indah. Iya. Bagaimana komentar Ustaz tentang hal itu? Iya. Ya biar cepat gitu, memudahkan. Ya, karena banyak ya Pak di lingkungan rumah juga yang mereka pakai baju selalu hitam-hitam. Jadi nggak Iya udah paham. nggak mau yang pakai Ya. warna terus nggak mau pakai yang apa pakai bros aja. Iya iya. Dibilangnya takut timbul fitnah lah gitu. Iya. Gitu aja Pak. Itu apakah itu kaum Syiah itu? Udah cukup ya? Ya, kasih sampai itu. Emang perlu temen ngobrol emang Sarah nih. Tapi itu beneran. Ya. Harus sabar gitu dengerin semua. Ada lima unsur yang memang tidak bisa dikotak-katik lagi, udah standar syariahnya seperti itu. Ya singkat saja. Satu, Nabi mengajarkan kepada kita kata ini dialog Nabi dengan Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Ya Asma, seandainya wanita sudah mencapai usia balik, sudah menstruasi, maka wajib bagi dia menutupi seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza. Jadi muka dan telapak tangan itu diizinkan untuk dibuka. Boleh. Ya. Wajibnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Artinya muka dan telapak tangan boleh diperlihatkan. Oke, berdasarkan hadisnya jelas sahih. Nah, cuma perdebatan ulama masalah tangan. Tangan ini telapak itu tangan satu tangan gini, apa yang ininya telapaknya doang, yang ininya ditutup. Kan ada juga sesuatu yang begini tutup, mudah mukena tutup ininya. Aduh, yang jawab kenapa? Ya, satu ya, Sarah ya, satu adalah tutup semuanya kecuali yang muka dan telapak tangan. Nah, kenapa ada yang fenomena tentang ada nikob ya, ini cadar. Bagaimana itu ceritanya? Begini,
ada mazhab Hanafi, beberapa mazhab yang lain, tidak semua jumhur ulama mengatakan demikian. Ketika si wanita ini masih sendirian atau dia janda, wajahnya memukau, dikhawatirkan timbul fitnah, tutup. Jadi misalnya ini Sarah kan masih single, ya kan? Atau Sarah sudah pernah nikah terus cerai. Gitu. Sarah ini pokoknya kualifikasi minimal putri Indonesia misalnya kan, atau Miss Universe gitu kan. Khawatir nanti nih karyawan-karyawan Indosat pada gerah semua, yang udah nikah pada bikin nikah lagi, makanya kamu harus pakai cadar, nanti menimbulkan fitnah. Tuh, di antara alasan. Yang kedua, tidak boleh membentuk tubuh. Udah rapat bagus, cuma ketat. Ya, bentuk tubuh. Wah, ini yang pandangan samping, pandangan depan juga bahaya ini begini. Ya, kan ngetren tubuh. Ya, atasnya jilbab, celana pendek, apa celananya ini apa ketat dari atas sampai bawah gitu. Apa sih legging ya? Legging ya betul ya? Bukan yang legging. Ada juga. Roknya segini, ada tambah lagi di bawahnya gitu. Wah, ini lebih gawat dibandingkan yang buka aurat, saya bilang. Dua. Ketiga, tidak boleh transparan. Saya lebar, Ustaz. Iya lebar, maksud mereknya dalam kelihatan. Ya. Jangan transparan, warna-warna transparan, kalau bisa didouble. Ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh menyerupai laki-laki. Maaf nih ya. Jadi kalau mau pakai celana, untuk praktisnya dibuat agak sedikit lebar, model kulot. Boleh. Nggak boleh dibikin rata dari atas ke bawah. Itu akan mencerminkan sifat laki-laki. Ini sekarang menjamang aneh. Katanya Rasulullah dalam hadis sebutkan, hati-hati datang kiamat, di antara cirinya adalah laki-laki berpakaian seperti wanita, wanita seperti laki-laki. Laki-laki sekarang pakai rok. Coba di Skotlandia itu. Laki pakai rok itu. Datang kiamat itu. Ustaz pakai rok. Ya. Sekaliannya pakai sarung, jelas itu. Nah yang perempuan sekarang pada senang pakai celana gitu. Ya, ketat. Nah ini problem. Yang kelima, tidak boleh pakai warna-warna yang terlalu mencolok. Bukan warna-warni nggak boleh, sekarang yang mencolok. Habis itu blusnya hijau ya, terus kaos kakinya biru, nggak gitu. Ya tidak harus dikirikan si A salah, itu belum tentu ya. Insya Allah mereka mencoba untuk menjalankan syariat yang benar. Kita tidak boleh anggap mereka itu seperti itu, ya kita hargai saja. Mereka pun juga harus menghargai kalau ada wanita yang berjilbab tidak seperti mereka. Intinya adalah saling menghargai. Oke, saya pikir cukup sampai sini dulu. Ya, ini sengaja emang siapin buat saya, jadi nggak usah bertanya lagi, langsung kita bawa aja. Baik, mohon maaf kalau ada yang tadi yang mau bertanya belum sempat karena waktunya terbatas. Saya juga ada acara lagi di daerah Kuningan. Mohon maaf. Dicatat aja nomor handphone saya, nanti bisa lewat SMS. Nggak usah pakai rek SMS biasa. Maaf nih ya, kita nomornya lain nih. 0812. Ya udah dah, 0817. Sekali ya? Bu, kita belum dapet sih dari Ustaz, bagaimana sih? Ustaz kita ngasih. Jadi gimana? Kayak lagi kita mengasih. Ya udah dah. 08 kalau ada nomor baru dari Ustaz kita pakai nomor itu dah. 0812 809 7301. 0812 809 7301. Jangan lupa sebutin nama sama tinggalnya di mana supaya kita masukin dalam database kita. Kalau ada acara-acara kita akan undang. 0812 809 7301. Yang ada nama kita nggak jawab nih, ya. Mohon bersabar menunggu jawaban ya 2 atau 3 hari karena yang masuk banyak ratusan. Saya jawab sendiri. Gitu. Kalau 3 hari nggak terjawab ya paling 3 bulan atau 3 tahun. Kalau kasih yang terbaik, gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi itu supaya buat informasi. Kemudian setiap Jumat kami khusus Ramadan jam 3 sampai jam 4 di Trijaya FM 104,6 Trijaya FM Motivation Talk. Kemudian setiap Sabtu di TV One jam setengah 4 sampai setengah 5 pagi. Ya, udah bangun kan? Sebelum subuh, ya TV One Titian Kolbu. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau belum puas. Memang saya sini niatnya bukan sebagai alat pemuas diri. Mohon maaf. Jadi dipuas-puasin aja.
kita bersambung lain kesempatan nama sinetron aja bersambung ya Bu ya. Musuh kita ngaji nggak bersambung. Kita tutup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang masih BA dan GA bisa segera menikah tahun ini. Ya, buat Sarah, buat host kita nih. Kayaknya udah tuh ngaranya udah besar aja udah ngasih. Ini cocok aja tuh Sarah. Apa kita kawinin aja ya? Soleh, tampan, tajir, takwa, cantik, cerdas, soleh. Baik, kita tutup banyak hamdalah dan kafir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.